trailer dari film sama poster akhirnya keluar juga. Enggak, satu-satu ya, satu-satu. Yuk, siapa? Ya kan udah nanya. Wawancara deh Oke. Yuk. Oke, gimana akhirnya trailernya udah muncul nih? Akhirnya, aku sih seneng banget. Akhirnya trailernya rilis karena dari gambar aja di trailer udah bisa dilihat ya, bagus-bagus banget. Seneng sih, nggak sabar respon semuanya gimana. Tadi sih udah antusias banget. Aku live juga kan tadi di TikTok. Semua orang excited banget sama Bertaut Rindu ini. Aku juga senang banget hari ini teman-teman semuanya bisa ada kesempatan buat nonton dan tadi full house banget, jadi aku senang gak cuman cast doang, gak cuman kami doang, tapi teman-teman semua nonton trailer film Bertaut Rindu. Jadi senang banget, happy banget sama hasilnya, jadi gak sabar buat nonton tanggal 31 Juli nanti. Yes. Oke, mungkin boleh dikasih tahu nggak sih Zara sebagai siapa, Ari sebagai siapa, dan karakternya seperti apa? Boleh. Jadi di film Bertaut Rindu aku berperan sebagai Magnus. Magnus itu karakternya dia seorang pria yang misterius, seorang pria yang lahir di keluarga yang punya privilege, tapi satu yang dia nggak punya yaitu pilihan, dan itu sangat membuat Magnus menjadi seperti remaja yang tersesat gitu. Kalau Jovanka sendiri, aku Zara berperan sebagai Jovanka. Jo itu anaknya sangat berani dan tahu mimpinya itu apa, dan dia tuh tahu cara kejarnya gimana. Background keluarganya itu sebenarnya ada kemiripan dengan Magnus. Kita sama-sama, bukan dibilang broken home ya, tapi Iya, tapi kemiripan konflik dengan orang tua. Dengan orang tua yang akhirnya mempersatukan kita gitu. Betul. Dan by the way, kami tuh di sini Magnus dan Jovanka suka banget sama melukis. Suka banget sama melukis, gambar-gambar aku tuh yang realis, gambar-gambar realis. Kalau Magnus dia yang hyper realis, yang benar-benar mirip banget sama asli. Ya, jadi itu kemiripan kita aja. Membangun chemistry seperti apa? Apa karena emang kalian berdua sama-sama orang Bandung kah? Atau seperti apa mungkin? Lebih gampang apa lebih susah? Sebenarnya untuk membangun chemistry, karena kan kami semua di sini case-nya mungkin lebih banyak yang seumuran gitu ya. Dan saat kita reading pun kita bukan kayak reading jadi jatuhnya, malah jadi kayak nongkrong gitu. Iya, main jadi kayak nongkrong gitu, karena ya saat kita reading pun ya kita seru-seruan gitu. Kami seru-seruan kayak ya bercanda, ngobrol, walaupun kita kerja dengan serius tapi masih ada sisi-sisi itunya gitu. Biarpun ceritanya berat, adegan-adegannya berat gitu yang dibawain, tapi karena anak-anaknya seru, fun. Benar. Director kita juga, Om Rako juga sangat santai, fun banget, jadi gak kerasa berat jalaninnya Ya gitu. saat syuting pun ya kita bercanda-bercanda, seru-seruan. Untuk chemistry kayaknya nggak usah ditanya deh, karena anak-anaknya pada suka nongkrong semua, Yeah. jadi kayak nongkrong aja. Jadi asik aja gitu. Ini film Boleh di- berapa nih? Kenal bareng sama Zara atau sebelumnya? Apa? Ini film berapa bareng? Oh, Pernah? ini film kedua. Ya film kedua bareng kita. Kita bareng, iya ini film kedua. Ini udah nggak canggung lagi, udah enak lah gitu ya. Iya. Ya kita udah kenal juga ya. Kita emang udah kenal lama. Ya, kita kenal lama. Film ini kan ada kisah soal komunikasi sama orang tua. Jam 3 pagi di Curug tuh jam callingan kita ya. Iya, jam callingan kita itu. Jadi kebetulan set kita itu kebanyakan di Bandung, Lembang ya. Benar, Lembang. Lembang. Terus karena ada curugnya, itu curug di Bandung. Tahu kan cuaca Bandung gimana, sedingin apa? Dan lagi musim hujan. Dan bulan puasa. Iya, benar, itu juga. Jangan sedih. Itu memorable banget sih scene-scene di sana karena kita benar-benar turun ke sungainya. Benar-benar adegannya full di situ sampai kita pakai emergency blanket untuk menghangatkan diri karena cuaca gitu. Di sana tuh benar-benar dingin banget dan adegan-adegannya harus kena air apa segala macam, jadi lumayan cukup intens dan ekstrim adegannya gitu. Curug itu adegan yang cukup spesial sih buat Spesial film. banget, benar spesial banget. Zara sama Ari, film ini kan juga ada tentang komunikasi sama orang tua. Kalau Iya. kalian sendiri di kehidupan nyata, gimana sih komunikasi kalian sama orang tua? Satu-satu dari Kalau buat aku sendiri, mungkin dulu aku kurang bisa berkomunikasi sama orang tua ya, karena mungkin aku lumayan cukup jauh dan tidak lumayan dekat lah sama orang tua gitu, jadi susah untuk berkomunikasi gitu. Tapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu, akhirnya aku bisa mengenal orang tua aku dan akhirnya aku bisa berkomunikasi dan aku akhirnya bisa mengasih saran dan visiku mau seperti apa, dan akhirnya alhamdulillah orang tua bisa menerima visi dan juga apa yang aku mau gitu seiring berjalannya waktu, karena mungkin orang tua pun sudah menganggap aku sebagai manusia gitu. Kalau aku sendiri sebenarnya dari kita terima skrip ini, aku tuh ngomong ke Ari, ih
ini kayak ketuker ya, Benar, gitu, benar. kayak ketuker. Jadi sebenarnya aku lumayan relate juga Kak dengan cerita ini dan dengan karakter Joe sendiri. Kalau hubungan aku dengan ayah aku sih nggak begitu dekat, karena memang keras. Ayahku tuh tipe orang yang keras dan gengsi. Jadi bukan karena nggak sayang, tapi karena memang kita nggak bisa ngobrol karena karakter aja gitu. Tapi kalau sama mama, aku alhamdulillah sangat dekat, sama banget kayak karakter aku di sini. Sama ayahnya tuh lumayan susah komunikasi, tapi sama ibunya deket banget. Jadi ya gitu sih kurang lebih. Yang belakang dong berisik banget sih. Tapi setelah proses syuting ini Zara mungkin ke Ayah mungkin lebih Ya justru itu, karena film ini aku belajar ini nggak beres ya, maksudnya benar-benar terjadi di hidup aku. Kayak di sini kan Magnus yang kesusahan untuk menyampaikan apa keinginannya ke orang tuanya. Aku dari skrip ini pun belajar juga, dari reading sebenarnya udah belajar, wah bagus banget ini pesannya gitu. Aku coba terapkan ke hidup aku pelan-pelan kalau oh ternyata orang tua tuh memang pasti kasih tahu mereka tuh maunya apa, tapi menurut mereka kan itu yang terbaik. Jadi sekarang aku lebih berusaha untuk oh itu kan menurut mama terbaik begitu, tapi dari aku juga punya nih kayak gini opsi gitu. Jadi dicari jalan tengahnya. Jadi sekarang udah bisa cari jalan tengahnya gitu. Kalau Ari prosesnya gimana jadi lebih cair mungkin sama orang tua, prosesnya gimana? Prosesnya mungkin karena sering berdebat kali ya. Jadi berdebat itu aku bisa bilang membantu sekali ya, karena ketika kita berdebat bukan jadi anak durhaka ya, bukan anak durhaka ya. Tapi maksudnya berdebat itu kadang dibutuhkan nggak hanya ke orang tua saja, tapi ke teman maupun sahabat maupun pacar, itu sangat dibutuhkan sekali. Karena kenapa? Setiap kita debat dan setelah kita beres debat, kita pasti akhirnya berbaikan dengan mereka kan. Dan setelah Sooner kita or later gitu, dan setelah kita berbaikan pasti hubungan kita bakal jadi makin baik gitu karena berdebat itu gitu. Dan itu yang aku rasakan gitu, dan itu yang aku alami gitu, sehingga aku bisa berkomunikasi dengan orang tua aku gitu. Ya, alhamdulillah sekarang aku sama orang tua aku udah seperti sahabat gitu. Sebenarnya kan pesan dari film ini sendiri itu intinya komunikasi. Betul, gitu betul, kan. ya. Jadi berdebat tadi maksudnya mungkin ngobrol lah intinya Iya, dari iya, film ini, ngobrol. ngobrol aja apapun tuh diobrolin gitu loh. Tapi psikolog itu dibutuhkan juga nggak sih, kan selain sahabat, teman, psikolog juga dibutuhkan dalam ini nggak sih? Menurut kalian seperti apa? Dan kalian juga memakai psikolog nggak untuk sampai di titik itu gitu? Lain gitu. Maksudnya di film ini pakai psikolog Ya, apa Mbak? ya film ini dan kehidupan nyata kamu emang tujuannya memang butuh nggak sih psikolog itu? Sebenarnya cara orang untuk menyembuhkan lukanya itu ada banyak cara, dan setiap orang itu beda-beda gitu. Mereka pasti yang tahu apa yang dibutuhkan. Kalau Zara pribadi, aku ke psikolog gitu. Tapi memang udah lama dari kecil, bahkan aku memang ke psikolog anak dan saat udah dewasa pun ke psikolog untuk tahu dan untuk menyembuhkan hal-hal yang penting yang perlu disembuhkan gitu. Karena aku nggak ngerti caranya sendiri gimana. Cuma cara heal orang beda-beda. Iya, betul. Kamu ke psikolog? Aku jujur kalau aku belum pernah ya. Cuman menurut aku psikolog itu penting banget karena ketika kita mempunyai unek-unek dalam hati kita atau nggak ada yang tertahan dalam hati gitu, kita kan nggak tahu ya harus bicarain ke siapa gitu. Dan salah satu tempat yang untuk bisa kita bercerita dengan bebas yaitu psikolog gitu. Dan menurutku suatu Ke saat psikolog itu nggak apa-apa? nggak apa-apa. Maksudnya suatu saat ketika aku membutuhkan psikolog, aku pasti ke psikolog gitu. Aku nggak akan menolak gitu. Aku nggak akan berpikir bahwa aku itu punya penyakit mental, enggak. Maksudnya ke psikolog itu nggak apa-apa. It's fine gitu. It's your choice gitu. It's just do it gitu. Tapi kalau punya unek-unek daripada makin memburuk, mending cerita keluarin unek-unek ke psikolog gitu. Iya, dan pertanyaan terakhir ya teman-teman media. Nah, mungkin Lagi ya terakhir. Kayak tadi emosi-emosi anak-anak sekolah itu kan pasti berbeda dengan Iya benar-benar. Ya benar. Sebenarnya sulit atau enggak? Relatif ya. Relatif Relatif ya, sih. karena adegan-adegan di film ini tuh bisa dibilang apa ya? Bisa dibilang menghibur ya, menghibur. Tapi aku ngerasanya dalam setiap proses aku syuting film itu aku belajar sih. Jadi nggak ada yang ditinggalkan di sana, nggak ada yang berusaha keluarin gitu. Karena semuanya dijadiin pelajaran aja. Benar. Dan mungkin kita jadi anak SMA juga pernah punya pengalaman itu gitu. Jadi kayak Iya. pernah merasakan gitu sejenis saat SMA kayak apa, teman saat SMA kayak apa gitu. Jadi bisa dipakai lah tabungan emosi itu dalam film ini gitu. Ya sudah teman-teman media boleh promo terakhir film Bertonton Rindu. Oke, buat teman-teman, aku Arirham. Aku Zara.
Jangan lupa buat saksikan film Bertaut Rindu tanggal 31 Juli 2025 di bioskop kesayangan Anda. Oke, thank you.